Assalamualaikum. Oke. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semuanya sehat? Oke, kalau baik dan sehat, alhamdulillah. Ya. Oke, setelah itu Ibu akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sakit. Alvin. Yang tidak masuk sakit sama? Alvin. Sakit kenapa? Sakit. Sakit apa, ada yang tahu? Alvin? Ada acara keluarga. Oke, berarti yang sakit kita doakan semoga sakit cepat sehat dan cepat bisa kembali lagi ke sekolah ya. Lalu oke. Setelah itu kita ice breaking dulu sebelum mulai pembelajaran ya. Oke, siap? Ya. Ice breakingnya adalah untuk memacu kalian supaya berkonsentrasi atau sebelum pembelajaran kalian fokus pikirannya ada di kelas ini, tidak ada pikiran di mana-mana, oke? Tepuk 1 kali, 2 kali, tepuk 3 kali. Oke. Setelah itu mari kita cek kefokusannya per kelompok. Ya, karena kelompoknya sudah dibentuk dari minggu kemarin dan hari ini kita akan melanjutkan hasil dari mau digimanakan kelompok kalian ini ya. Oke, kelompok 1 tepuk 1 kali. Kelompok 2 tepuk 1 kali. Oke, masih ada yang belum fokus ya? Oke, gak apa-apa, kan ini kita berpancing dulu fokus. Kelompok 1 tepuk 1 kali. Kelompok 1 tepuk 3 kali. Kelompok 2 tepuk 2 kali. Kelompok 2 tepuk 1 kali. Kelompok 5 tepuk 1 kali. Kelompok 5 tepuk 2 kali. Kelompok 3 tepuk 2 kali. Kelompok 3 tepuk 1 kali. Kelompok 4 tepuk 3 kali. Kelompok 4 tepuk 2 kali. Kelompok 1 tepuk 1 kali. Kelompok 3 tepuk 2 kali. Nah, kita fokus. Kelompok 3 kapan enggak ulang baik? Ya, ulangi lagi. Kelompok 1 tepuk 1 kali. Kelompok 3 tepuk 2 kali. Tuh, Lutfi masih belum fokus. Fokus pendengarannya ya. Ingat, kita itu mau mulai pembelajaran, kita harus fokus pikirannya. Lutfi pikirannya di mana kamu? Ya? Oke, pikirannya di sekolah ya. Jangan terlalu banyak beban pikiran. Kelompok 2 tepuk 2 kali. Kelompok 3 tepuk 1 kali. Oke, kelompok 5 tepuk 2 kali. Oke, semuanya tepuk 1 kali. Semuanya tepuk 2 kali. Semuanya tepuk 3 kali. Oke, sudah fokus ya. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan pembacaan dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap. Membaca, kita membaca mulai. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita doa bareng-bareng di dalam hati, mudah-mudahan pembelajaran kali ini atau pertemuan kali ini berjalan dengan lancar, materinya kalian serap dengan baik dan bisa kalian laksanakan di kehidupan sehari-hari materi ini dan bermanfaat
bidang yang akan datang ya. Oke. Ibu akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran itu terlebih dahulu ya. Oke. Nah, oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melalui kajian literasi ataupun internet ataupun diskusi kelompok atau bisa juga literasinya dengan membaca buku di perpustakaan atau kalian membaca buku juga bisa melalui internet karena kalian itu lebih canggih ya. Baca bukunya bisa buku yang digital, buku yang ada di HP karena kalian pasti memiliki handphone semuanya. Lanjut. Tujuan yang kedua atau indikator pencapaiannya itu adalah kalian mampu menjelaskan proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui kajian literasi lagi ataupun diskusi kelompok. Nah, yang kedua mampu menjelaskan proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui kajian literasi lagi dan diskusi kelompok. Untuk literasi minggu kemarin kan sudah ya kalian literasi baca-baca buku, sudah ibu suruh ke perpustakaan ataupun di rumah kalian buka-buka di Google atau di website tentang Undang-Undang Dasar, penetapannya, perumusannya beserta normanya juga karena sekarang ini pertemuannya materinya mengenai norma dan penetapan serta perumusan undang-undang. Jadi dua materi sekaligus untuk pertemuan kali ini ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penetapan dan perumusan sebagian dan nanti sebagian lagi tentang norma. Jadi kelompok-kelompok ini kalian akan dijadikan bahan diskusi mengenai ada sebagian yang menjelaskan norma dan ada sebagian lagi yang menjelaskan mengenai penetapan atau pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Silakan dibuka buku bukunya ya. Kita akan berdiskusi dan sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu perumusan. Di sini ada perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana sidang pertama BPUPKI itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan rumah, Pancasila adalah fondasinya. Kalau negara Indonesia diibaratkan pohon besar, maka Pancasila merupakan akarnya yang sangat kuat. BPUPK atau BPUPKI atau BPUPK menugaskan panitia-panitia yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, di sini ada bahasa atau perumpamaan. Ya, kalau negara Indonesia diibaratkan pohon besar, maka Pancasila itu akarnya. Kalau perumpamaannya negara Indonesia itu diibaratkan rumah, ya negara Indonesia itu adalah rumah, berarti Pancasila itu fondasinya. Ya, jadi perumpamaannya ada dua, antara Pancasila itu sebagai fondasi negara kita ataupun sebagai akar yang kuat negara kita. Jadi Indonesia itu akan kuat dan akan kokoh ketika fondasi atau akarnya itu kokoh. Ya,
Dari mana biar fondasinya kokoh? Bagaimana biar akarnya itu kuat, tidak rapuh, tidak dimakan oleh rayap? Yaitu penghuni Indonesianya yang harus baik kualitasnya. Berarti kalau misalkan kualitasnya itu adalah dalaman orang Indonesianya, berarti orang-orangnya harus bagus, harus cerdas, harus luas pemikirannya, sehingga fondasinya pun akan kuat. Ketika agama, ya kalau diri kita pengen kuat, berarti kita harus kuat apanya? Kalau manusia itu imannya. Kalau diibaratkan manusia itu ya, ini manusia ibaratnya, berarti yang kuatnya itu adalah keimanannya. Jangan sampai keimanannya, kalau kata si A kamu harus ini, tidak boleh, berarti tidak ada pendirian. Nah, Indonesia pun seperti itu. Kalau misalkan Indonesia itu adalah rumahnya, berarti fondasinya harus kuat. Fondasi rumah itu berarti kualitas batunya harus kuat, kualitas semennya harus kuat, kualitas apalagi ketika mencampur adukan antara semen dan pasirnya juga harus banyakkan mana? Harus banyakkan pasir, harus banyakkan semen biar fondasinya kuat. Harus banyakkan semen, jangan banyakkan pasir. Dan kualitas pasirnya pun harus baik, harus yang premium, karena banyak pasir juga yang jelek. Nah, jadi ketika Indonesia itu pengen kokoh, berarti fondasinya itu harus kokoh. Keberadaannya berarti seperti itu ya. Nah, dalam rancangan undang-undang dasar berisi antara lain wilayah negara Indonesia itu mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, atau kita itu bekas dijajah oleh orang Belanda atau orang asing atau orang Jepang ya. Adakah kakek neneknya sekarang yang berumur 80 tahun di rumah? Ada nggak yang neneknya masih 80 tahun masih hidup? Ada nggak? Atau yang 60 tahun masih hidup? Atau 50 tahun masih hidup? Ya, nah kita tanyakan, coba kalian tanya ke kakek-kakek, ke nenek-nenek, tapi bukannya masih muda yang nenek-nenek gaul yang suka senang, bukan. Tapi kakek-kakek nenek-nenek yang ikut perjuangannya di masa penjajahan. Coba tanyakan, bagaimana perjuangan penjajahan itu? Bagaimana perjuangan kakek nenek itu ketika ingin memerdekakan negara Republik Indonesia itu? Bagaimana perjuangannya? Yaitu perjuangannya dengan sangat apa perjuangannya? Dengan sangat susah payah. Ya, harus ada yang korban meninggal, harus ada yang dimasukin ke dalam lubang buaya, harus ada yang dikorbankan. Demi apa? Demi kemerdekaan ini berlangsung. Makanya kita itu adalah wilayah yang mencakup bekas Hindia Belanda, dan kita juga orang Indonesia memiliki kekayaan, yaitu berbanyaknya pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia. Pulaunya itu banyak. Kita harus tahu sebagai anak yang berpendidikan, anak yang disekolahkan, kalian udah sekolah 6 tahun ya, belum kelas 1, kelas 7, berarti kalian udah 7 tahun. Sekarang kelas 8 mau 8 tahun. Apakah kalian sudah hafal pulau-pulau yang ada di Indonesia? 8 tahun loh, waktu yang sangat banyak. Setahun itu 12 bulan. Kalian sekolah udah 8 tahun, berarti udah berapa ratus bulan tuh ya. Masa nggak hafal? Ada pulau apa aja yang ada di Indonesia? Pulau Kalimantan, Pulau Papua,
sering searching game, tapi searchinglah bentuk-bentuk pulau yang ada di Indonesia, karena unik-unik bentuk pulau di Indonesia itu. Makanya negara asing kadang suka ingin mengambil pulau Indonesia, karena pulau Indonesia itu sangat kaya dan banyak sekali manfaat, atau yang kalau dijual itu sangat mahal. Ya, Pulau Komodo, berarti ada komodo dong di sana. Ya, di Pulau Jawa ada penyu. Ya, banyak binatang-binatang yang dilindungi di dalam pulau-pulau itu. Dan kalau orang asing itu pengen mengambil karena dia itu cerdas dalam membudidayakan, dan dia pasti pemikirannya itu untuk berbisnis, untuk kekayaan. Sedangkan orang Indonesia diam-diam aja lihat penyu juga, oh itu penyu, udah aja, gak peduli. Ya, kita juga harus cerdas sebagai orang Indonesia itu. Ya, kita banyak pulau, kita itu harus cita-cita sama setinggi mungkin. Jangan aku mau gini aja. Jangan seperti itu. Kita harus cerdas, kita harus bisa mengembangkan negara Indonesia itu. Mau dibawa kemana negara kita ini? Pulau-pulaunya jangan sampai pulau-pulau kita itu diambil alih lagi oleh orang-orang asing. Mau pulau kita diambil? Mau kalian menjadi orang miskin Indonesia? Kalau tidak mau menjadi orang miskin, yuk kita itu harus cerdas dalam kenegaraan, baik itu dalam segi pemahaman materi ataupun dalam segi peluasan kalian pengalaman hidupnya luas. Jangan hanya bermain game saja. Ya, selanjutnya bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Negara Indonesia itu bentuk negara itu kesatuan atau bersatu. Kan ada slogan bersatu kita teguh, nah, berarti Indonesia itu sangat lekat. Berarti kita itu harus bersatu. Makanya kelas ini pun harus bersatu, jangan masing-masing. Ya, kita harus saling dengan sesama teman semua di kelas ini dulu. Kita harus bersatu. Jangan biarin aja dia aku jangan begitu ya. Oke, selanjutnya bentuk pemerintahan Indonesia juga adalah pemerintahan republik. Ya, itu pemerintahan kita. Dan bendera nasional kita itu adalah Sangkala merah putih. Ya, Sangkala merah putih itu sangat banyak sekali diperjuangkannya. Ya, tidak semudah membuat baju kita. 80.000 membuat baju kita. Kalau Sangkala itu perjuangannya itu sangat banyak. Ya, karena sang merah putih itu tidak boleh sampai jatuh atau mengibar ke tanah. Ya, jadi itu benar-benar hal yang sangat pusaka gitu. Merah putih itu harus kita pegang dengan erat, tidak boleh sampai jatuh, apalagi pasti akan mendapatkan hukuman ketika menjatuhkan, ketika terbalik merah putihnya, ketika gores ke tanah, apalagi keinjek oleh kaki, itu jangan ya. Kalau ketahuan pasti akan kena sanksi, karena itu merah putih sangat dijadikan pusaka untuk Indonesia. Dan bahasa nasional kita itu adalah bahasa Indonesia. Kalau bahasa internasional bisa Inggris, bisa Jerman, bisa apa dan lain sebagainya. Ya, kalau nasional kita itu adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang harus selalu kita pakai ketika kita ke luar. Ya. Kalau kita keluar, misalkan kita mau pergi ke luar kota, kita harus menggunakan bahasa apa? Indonesia. Apakah menggunakan bahasa Jawa Barat? Apakah menggunakan bahasa Jawa Timur? Apakah menggunakan bahasa Sumatera? Tidak, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional. Ya, jadi bahasa
disatukan dengan bahasa daerah. Hati-hati. Ya, banyak sekali anak-anak yang memakai bahasa Indonesia disatukan dengan bahasa daerah atau bahasa kampungnya sendiri dibawa. Saya orang Jawa Barat atau bahasa kampungnya orang Jawa Barat disatukan dengan bahasa nasional. Ya, jangan disatukan karena kita itu belajar bahasa Indonesia kan? Belajar bahasa Indonesia? Belajar bahasa Inggris? Belajar bahasa Sunda? Belajar bahasa Jawa? Belajar. Jadi kita harus tahu mana bahasa Indonesia yang baik dan benar, mana bahasa daerah yang harus kita lestarikan. Tapi bahasa nasional harus kita pergunakan setiap harinya karena di dalam identitas kita pun kita itu adalah orang Indonesia. Ya, WNI, WNA. WNI. WNI warga negara Indonesia. WNA warga negara asing. Kade, kalian orang asing bukan? Bukan di KTP atau di KIA ya. Kalian punya KIA yang berwarna pink. Di situ disebut WNI warga negara Indonesia. Ya, nah lalu setelah itu ada juga proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Prosesnya yaitu setelah selesai merumuskan naskah Undang-Undang Dasar, maka BPU PKI dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Telah selesai merumuskan BPU PKI itu, makanya dibubarkanlah mereka anggota-anggotanya, sehingga setelah dibubarkan BPU PKI maka tugas selanjutnya itu dikasihkan kepada PPKI untuk melanjutkan setelah perumusan yaitu pengesahan. Pengesahannya itu ditugaskan kepada PPKI yang mana tugasnya itu adalah menyiapkan kemerdekaan. Jadi sebelum kita merdeka itu ada perumusannya dulu. Merumuskan apa? Merumuskan undang-undang. Setelah undang-undang selesai, maka kemerdekaanlah ditetapkan, yaitu kemerdekaan kita itu pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Jadi setelah kita itu merdeka, setelah itu merdeka berarti kita bebas dalam menjalankan kehidupan. Ketika kita bebas menjalani kehidupan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah dirancang, kita itu kehidupannya harus seperti apa ketika setelah merdeka itu. Ya, makanya kalau setelah merdeka hidup kita menjadi tenang, tidak ada lagi ketika tidur tiba-tiba ada penembakan, ketika kita lagi makan tiba-tiba ada datang penjajah dan lain sebagainya, tiba-tiba kita itu lari. Enggak begitu kan sekarang? Udah ya, kalian sudah enak, sudah merdeka, makan dengan tenang, makan bisa dengan nonton handphone, makan bisa dengan nonton TV, ya, mandi dengan leluasa, ya. Coba dulu sebelum merdeka gimana? Gak bisa mandi, gak bisa makan, diburu oleh penjajah. Ya, adakah kehidupan anak seperti ini? Tidak ada. Anak-anak seperti ini ditindas terus. Kenapa ditindas? Biar tidak ada kehidupan, biar Indonesia itu tidak ada. Biar tidak ada orang Indonesia, tapi yang ada di Indonesia itu adalah orang-orang India Belanda. Jadi diganti weh. Makanya memperjuangkannya itu tokoh-tokoh untuk merdeka itu biar ada Indonesia itu sangat sekali perjuangannya itu susah payah. Makanya kita harus menghormati tokoh-tokoh kita setelah merdeka ini karena dengan susah payah ya. Selanjutnya sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut sistematika atau susunannya yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis setelah merdeka. Berarti kita mempunyai NKRI harga mati. Biasanya suka gitu kan kalau sebentar lagi Agustus nih. Banyak sekali di rumah kalian. Kenapa harus ada gambar Insinyur Soekarno? Ada gambar merah putih, ada gambar bendera, ada gambar apa lagi? NKRI, ada gambar apa lagi?
Oh, 17 Agustus. Ya, pasti ada hal-hal yang banyak makanya kita itu harus menghargai hasil kemerdekaan. Nah, jadi setelah merdeka berarti ada hal-hal yang tertulis, yang mana tertulis ini dijadikan sebagai hal yang bermakna, hal yang tidak boleh diganggu gugat lagi. Kalau misalkan diganti harus ada sidangnya dulu, tidak sembarangan. Ya, dalam hal ini sistematikanya itu dasar negara hukumnya itu sudah tertulis, sudah bagus, sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau misalkan mau diubah itu harus ada sidangnya lagi. Nah, setelah itu materi sudah selesai untuk materi tentang pengesahan dan perumusan. Kita masuk ke dalam materi norma. Apakah itu norma? Norma itu adalah aturan. Kenapa kita harus memiliki aturan? Karena dalam kehidupan kita itu harus memiliki aturan, tidak sembarangan hidup. Sholat pun ada aturannya. Apakah sholat subuh itu bisa dilaksanakan siang hari? Tidak. Apakah sholat duhur itu bisa dilaksanakan malam hari? Tidak. Apakah kalian makan itu harus dijadwal? Tidak. Makannya kalian itu sesuai dengan keadaan lapar kalian. Makannya itu dengan laparnya kalian beda atau sama? Beda. Siapa tahu ibu aturan namanya pagi sarapan, kalian pagi tidak sarapan, otomatis kalian pasti jam 10 lapar. Itu macam apa? Soalnya itu udah makan. Jadi aturan hidup itu perlu aturan kehidupan itu, karena dalam setiap kehidupan itu ada aturan kehidupan, dan kenegaraan pun juga ada aturannya. Dan setelah itu norma itu adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku. Tingkah laku kalian itu dikendalikan oleh norma. Ya, seperti sekarang ada anak baru, si Dika dan si Dea. Apakah ada aturan yang masuk ke sekolah ini? Ketika si Dika dilihat dulu aturannya masuk ke SMP 1. Kalau misalnya di rapotnya si Dika tidak baik, mau diterima di sini. Tidak mau diterima. Ya, jadi ini mengatur aturannya seperti itu. Ya, jadi norma itu akan mengatur tingkah laku masyarakat. Masyarakat itu siapa? Kalian. Ya, kalian itu adalah masyarakat yang harus diatur oleh norma. Tidak sembarangan. Sekarang ada peraturan gubernur mengatur kalian enggak? Sekolah harus berangkat pagi, ada makan gratis. Itu aturan untuk masyarakat. Setelah di sekolah kalian harus seperti apa? Harus belajar. Ketika tidak belajar dibawa ke mana? Oleh gubernur, dan sekarang Sukabumi sudah mulai mau dibawa kembali. Karena banyak sekali orang tua yang kesel kepada anaknya, sampai ada yang bikin status di sosial media, Pak Dedi, ini anak saya tidak mau sekolah, atau Pak Dedi anak sekolah, anak saya berangkat dari rumah tapi tidak sampai ke sekolah, silakan bawa anak saya ke arah. Ada yang seperti orang tuanya, karena udah merasa lelah dengan siapa? Dengan anaknya sendiri. Orang tua sudah lelah, apalagi orang lain. Pedulikah orang lain kepada diri kalian? Kalau orang tua itu sudah tidak peduli, makanya kalau misalkan kita diatur itu harus mau, karena aturan norma itu adalah ada di dalam kita undang-undang, ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang hidup kita itu teratur, walaupun kebijakan-kebijakannya membuat kita menjadi berat. Ya, berat nggak diatur? Berat. Tapi ketika dikasih makanan gratis berat tidak? Tambah lagi. Itulah kelicikan seorang masyarakat. Ketika dikasih yang gratis itu pengen, ketika yang dikasih
Ya. Kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan di lembar kerja itu kalian ditulis nama kelompoknya siapa aja. Kalian kebagian kelompok berapa, kelompok 1, 2, atau 3, atau 4. Lalu kalian kerjakan apa yang di panduan dalam lembar kerja tersebut. Di situ ada yang disuruh untuk mencari materi tentang nama, ada yang dicari tentang contoh norma dalam kehidupan masyarakat, ada juga contoh tentang penetapan atau perumusan. Silakan dikeluarkan handphonenya. Handphonenya dipergunakan untuk berdiskusi, tapi yang ada kuotannya ya. Silakan kalian untuk berdiskusi. Ada yang tidak paham? Tapi bertanya tentang apa, Rodi? Oh iya, Rijaldi nanyain apa udah? ini Ibu, kita materinya apa Bu? Nanti kelompok kami itu membahas tentang perumusan Pancasila. Silakan kamu gali dari internet atau dari sumber, apakah itu bagaimana prosesnya untuk penetapan undang-undang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi yang mau ditanyakan? Iya, apa yang mau ditanyakan? Kamu mau ditanyakan apa? Apa Ci? Menanyakan apa? Oh itu ya, sama kalian silakan gali, boleh dilihat dari buku ini ataupun dari internet ya. Dan diskusikan sama teman-teman apakah benar tanggal segitu ataupun bukan. Jadi kalian harus benar-benar dibaca dulu kalau lihat di internet ya. Jadi jangan ada informasi yang hoax atau informasi yang setengah-setengah ya, harus lengkap. Lebih ada yang mau ditanyakan? Oh iya, sudah cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Agbanum? Sudah cukup jelas? Oke, udah sesudahnya sudah ketemu? Oke. Boleh kalian salin ke dalam lembar kerja ya? Sudah ketemu Haikal? Sudah. Kalian menjelaskan tentang apa? Tentang ketentuan. Oke. Silakan kalian gali dengan baik dan benar. Informasinya jangan sampai informasi yang salah ya. Bu, nama anggotanya. Oh iya. Ini belum ketemu. Belum ketemu. Boleh sebagian lain sebagian mencari
Oke, dua dulu pas lima enam tujuh delapan delapan sepuluh sebelas dua belas sebelas lima sembilan tujuh delapan delapan sepuluh hiji dua Kelompok satu sudah selesai. Kelompok satu sudah selesai. Oh ya. Kita masuk ke selesai ya. Mau lagi itu deh. Terus lanjut. Lanjut. Oh iya. Ini berapa itu berarti? 12 lagi ya. Kelompok satu masih? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai? Sudah selesai semua? Mencari materi ini sudah selesai? Sudah didiskusikan dengan teman kelompok? Oke. Barusan ada rekan OSIS untuk memberikan makanan gratis. Tapi nanti dulu ya. Oke. Kelompok satu, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anak kelompok yang bernama Ikram Firman Rahman Alif akan dijelaskan perumusan undang-undang dasar 1945 diawali dengan pembentukan badan penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia PPUPKI oleh pemerintah Islam pada tanggal 29 April 1945. PPUPKI kemudian membentuk panitia kecil untuk menjalankan berbagai aspek
negara termasuk undang-undang negara. Pembentukan BPUPKI. Badan ini dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia termasuk merumuskan dasar negara, konstitusi, sidang-sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan dua sidang utama. Sidang pertama membahas dasar negara Pancasila dan sidang kedua membahas Pancasila. Oke. Yang dibacakan oleh kelompok 1 perwakilan Rahman dan Alif. Adakah yang mau ditanyakan tentang perumusan? Ada yang mau bertanya? Ikram mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jelas yang dijelaskan oleh Rahman dan Alif oleh dari kelompok 1? Ya. Oke, kalau jelas, kalian yang bertanya kepada teman-teman kalian di sini. So, kalian tanyakan ke teman-teman kalian, apa itu BPUPKI? Coba. Apa itu BPUPKI? Badan BPUPKI adalah badan Permusyawaratan usaha-usaha persiapan. Apakah itu BPUPKI? BPUPKI adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan. Oke, terus kalau PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, apa sisi PPKI? Boleh berdiri, boleh dikeraskan suaranya? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, itu singkatan dari KPKI. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok 1? Tidak. Cukup jelas? Nah, silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Oke, itu kelompok pertama ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain boleh untuk mempersiapkan pertanyaan kepada kelompok 2. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 yang bertanggung jawab Cici dan juga Sabira Dea, Fahmi dan Farhan. Berikut penjelasan singkat tentang pengesahan UUD 1945. UUD disahkan pada tanggal 18 April 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI panitia yang mengesahkan PPKI yaitu adalah apa yang pengesahan UUD 1945 sebagai satu negara Indonesia menetapkan Hatta sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Pembentukan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga pembantu presiden sebelum ada DPR atau MPR. Isi UUD 1945 saat disahkan. Pembukaan 16 bab 77 pasal 4 pasal aturan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan UUD 1945 adalah sebagai bagian penting dari lahirnya negara Indonesia.
Kalau tidak ada yang bertanya, kalian berikan pertanyaan kepada kelompok lain. Kapan UUD 1900 disahkan? Kapan katanya? Undang-undang dasar disahkannya kapan? Tanggal berapa? Yuk, yang bisa menjawab tanggal berapa? Tanggal berapa nih Jaldi? Coba berdiri. 18 Agustus 1900. 42. Oke, tepuk tangan. Barusan yang Jaldi itu menjawab pertanyaan tentang apa pertanyaannya? Kapan UUD 1945 disahkan? Ya, pertanyaan dari ini adalah kapan Undang-Undang Dasar disahkan? Dan Jaldi menjawabnya adalah tanggal 1900. Kelompok 2 benar nggak jawaban Jaldi? Betul? Betul. Oke, ada lagi pertanyaan. Ayo. Siapa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945? Siapa yang mengesahkan katanya? Itu Soekarno. Ajukan tangannya dulu yang mau menjawab. Oke, Farhan, silakan. Jawabannya apa Farhan? Insinyur Soekarno. Oke, betul jawabannya Insinyur Soekarno ya? Betul. Betul. Jadi Insinyur Soekarno itu siapa? Presiden. Bapak ya? Mengesahkan apa? Undang-undang dasar. Undang-Undang Dasar. Tepuk tangan untuk Bapak. Ada lagi? Oh, cukup. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ketika tidak ada pertanyaan dari kalian, berarti yang presentasi memberikan pertanyaan kepada kalian, apakah kalian itu mendengarkan yang dibacakan oleh kelompoknya yang di depan, ya? Oke, selanjutnya berarti tinggal kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan beranggotakan Rizky, Robi, Samsul, Lutfi, Faris akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut adalah nama adalah aturan atau ketentuan yang dicapai sebagai panduan, pertanyaan dan pengendalian tingkah laku dalam suatu kelompok masyarakat. Norma bertujuan untuk menciptakan keselamatan, keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan bersama, serta berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Oke, sudah? Ada yang mau bertanya tentang materi kelompok 3 hasil diskusinya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Coba Robi dan Rifki berikan pertanyaan kepada teman-teman yang lain. Norma bertujuan untuk apa? Oke. Norma bertujuan untuk apa katanya? Ada yang tahu? Oke, silakan Sri. Ada yang tahu? Norma bertujuan untuk keharmonisan ya. Jadi tujuan norma itu untuk mengatur keharmonisan. Karena makan kita ini adalah tentang perumusan dan penetapan serta tentang norma ya. Oke, jadi norma itu adalah aturan untuk mengatur keharmonisan. Oke, boleh ditutup. Salam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok 4.
warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 4. Kebetulan warnanya Nuri, Al-Kifa, Merah, Sama, Itu, Hilang. Kami akan mensosialisasikan model-model norma. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 4? Kelompok 4, silakan berikan pertanyaan kepada teman-teman kelompok lain. Apa itu norma kesusilaan? Oke, ada yang tahu apa itu norma kesusilaan katanya? Oke, boleh Robi. Oh, betul jawabannya? Tepuk tangan untuk Robi. Jadi norma kesusilaan itu adalah keluar dari hati nurani manusia. Ya, oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan buat kelompok lain. Ada? Ayo berikan pertanyaan lagi. Apa pertanyaannya? Apa itu norma agama? Ada yang tahu apakah itu norma agama? Oke, boleh. Siapa yang mau menjawab? Oke, Lydia. Apa jawabannya? Oke, betul tidak jawabannya itu? Norma agama itu yaitu bersumber dari Tuhan. Bersumber dari Tuhan. Betul jawabannya? Tepuk tangan untuk dia. Ada lagi pertanyaan? Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah ya. Dan yang terakhir adalah presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Ika, Leje, Rudika, Rizky. Saya akan membaca contoh norma kehidupan masyarakat. Norma agama beribadah sesuai dengan ajaran agama, menghormati orang tua dan sama, menjauhi perbuatan dosa, bersikap jujur dan adil. Norma kesusilaan berperilaku jujur dan amanah, menepati janji, berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti orang lain. Norma kesopanan berbicara dengan sesuai menghormati yang kedua, mengerti Tuhan, mengucapkan terima kasih, termau menaati persatuan, lalu lintas, tidak melakukan tindakan pidana, membayar pajak, mematuhi aturan dan berlaku di tempat kerja. Oke, sudah.
penjelasan? Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 5? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Coba kalian ajukan pertanyaan atas penjelasan kalian kepada teman kalian. Apa arti norma hukum? Apa arti norma hukum? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang berani jawab? Oke, sisi lagi. Jawabannya apa sih? Oke, betul jawaban Cici? Oke, tepuk tangan untuk Cici. Ada lagi pertanyaan buat teman-teman? Terima kasih. Sekarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Oke, pertemuan hari ini kalian berdiskusi cukup bahagia? Oke, kita harus bahagia karena hari ini kita bisa berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kita, dan kita bangga kepada teman-teman kita yang mampu untuk ke depan. Untuk teman-teman iya, boleh kita senyum bersama atau ketawa bersama, boleh. Boleh ya? Kamu sayang sekali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Oke, fokus lagi. Ya. Karena kita tadi materi sudah, diskusi pun sudah. Oke. Ya. Kelompok 1 sudah diskusinya dan presentasinya pun sudah. Kelompok 2 presentasi sudah, diskusi pun sudah, dan semuanya juga sudah. Oke. Dan hari ini itu adalah dimana hari ini kita pembelajaran mengenai norma dan pengesahan undang-undang. Tadi sama itu sudah dijelaskan tentang pengesahan, dan untuk normanya sengaja tidak Ibu jelaskan dulu biar kalian bisa menggali apakah itu norma ya, sehingga minggu depan kalian akan jauh lebih paham tentang norma ya. Oke. Tadi norma itu adalah aturan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup kalian memiliki aturan? Memiliki ya. Gimana aturannya? Dalam kitab undang-undang, aturan anak sekolah gimana rambutnya? Tidak gondrong. Pakai baju hari Senin baju apa? Itu aturan kan? Adakah hari Senin memakai baju olahraga? Kecuali jam setelah buka salat, ataupun jam ketiga, keempat, atau jam kelima, atau jam seterusnya ya. Oke. Untuk hari ini setelah berdiskusi dan setelah selesai berdiskusinya, silakan untuk dikumpulkan hasil lembar kerjanya ke depan. Jadi kelompok 3 ada lagi. Daun-daun
Oke. Ini hasil lembar kerja kalian. Ini akan dijadikan sebagai bentuk dari tugas kelompok dan masuk ke dalam buku nilai kelompok ya. Tapi tetap nanti ada nilai-nilai individual yang akan ibu nilai. Ya. Jadi ketahuan ya. Kalau misalkan dari ada nilai kelompok, ada nilai individual. Jadi dari lembar kerja ini kalian akan mendapatkan dua nilai, ya, nilai kelompok dan nilai individual, ya. Nilai kelompoknya, nilai hasilnya. Kalau nilai individual, apakah kalian interaktif kepada temannya atau diajar saja, ataukah kalian hanya menulis aja, ya. Jadi ini akan dijadikan nilai dua, nilai kelompok dan nilai individual, ya. Oke, dalam materi ini adakah yang mau ditanyakan? Rizky, ada yang mau ditanyakan dengan Haikal? Enggak, cukup mengerti? Cukup paham? Oke, kalau sudah paham, buku sumber kalian masih ada di depan kalian kan? Berarti jangan lupa minggu depan kalian dipahami lagi materi tentang perumusan dan penetapan sudah selesai. Minggu depan kalian masuk ke dalam materi tentang norma, dan hari ini juga sudah diulas sebagian dan nanti akan jauh lebih mendalam di minggu depan tentang norma, ya, macam-macam norma dan lain sebagainya. Walaupun tadi sudah dibahas oleh teman-teman, tapi minggu depan akan kita jauh lebih bahas lebih mendalam. Oke, karena usaha diskusi kita sudah selesai, materi kita sudah selesai. Oke, silakan buku sumbernya dirapikan kembali, alat tulisnya dirapikan kembali. Ya. Handphonenya pun juga disimpan ke tas ya, karena pembelajaran sudah hampir selesai dan handphone sudah tidak dipergunakan lagi. Silakan dimasukkan ke dalam tas ataupun ke dalam saku ya. Dan kalian fokus kembali untuk proses pembelajaran. Ya, dan ini minggu depan kalian akan pembelajaran materi mengenai norma. Oke, ya. Oke, materi kita sudah selesai. Kalian sudah bersih, sudah rapi di mejanya ya. Sekarang kita fun games di terakhir. Oke. Game siapa? Fokus ya. Siap. Arti UUD. Bisakah kalian menjawabnya untuk berdiri? Tidak duduk? Oke, lagi. Apakah itu UUD? Undang-undang dasar. Oke, undang-undang dasar, tepuk tangan untuk Rizky. Oke, tadi di dalam materi ada juga BPUPKI. Singkatan dari apa BPUPKI?
Oh enggak drama dulu. Tanggal berapa ditetapkannya Undang-Undang Dasar? 18 Agustus. Tanggal berapa? 18 Agustus. 18 Agustus. Betul tidak Haikal? Selanjutnya, apa arti norma? Oke, norma itu adalah selanjutnya, ada berapakah macam norma? 4. Ada berapa lebih? 4. Farhan? 4, betul kan? Selanjutnya pertanyaannya, sebutkan 4 macam norma tersebut. Sebutkan. Oke, mana lagi? Tepuk tangan kelompoknya. 1, Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum. oke, betul kan? Apakah arti norma agama? Apakah arti norma agama? Ayo, siapa yang berani? Kelompok 1 tadi sudah berani, banyak yang menjawab. Kelompok ini banyak yang menjawab. Kelompok ini sudah menjawab. Ayo kelompok 1 dan 5, ayo. Apakah itu norma agama? Ayo. Adakah yang berani? Atau kalian lupa lagi? Lupa lagi norma agama itu adalah bersumber dari ya, oke. Selanjutnya, apakah itu norma hukum? Norma yang dibuat oleh Peraturan lalu lintas. contohnya itu adalah mentaati Peraturan lalu lintas. bukan lalu lintas. Tepuk tangan. Ya, jadi kita itu contohnya itu norma hukum itu minimal adalah mengambil lalu lintas. Apalagi yang suka bermotoran awas hati-hati ya. Anak SMP tidak boleh bermotoran karena ada norma hukum. Kalian kalau pelanggaran nanti disangsinya oleh norma hukum. Selanjutnya, apakah itu norma kesusilaan? Siapa yang berani? Oke, Robi. Norma yang bersumber dari Oke, betul kan itu jawabannya? Berarti hari ini pertemuan ini yang banyak mendapatkan reward itu adalah siswa siapa? Yang banyak menjawab. Kira-kira menurut kalian hari ini siapa yang banyak menjawab? Robi dan Farhan. Ya, berarti 2 siswa ini mendapatkan reward yang plus pertemuan PPKN hari ini, yaitu Robi dan Farhan. Nanti rewardnya ya. Selanjutnya, apakah arti dari norma kesusilaan? Ada yang tahu? Apa? Ayo, siapa yang berani jawab norma kesusilaan? Ayo. Ayo. Satu lagi. Kesusilaan. Apa tadi kesusilaan itu? Kesusilaan itu apa? Tentang tentang apa yo?
Ya, ingat nggak? Tadi kelompok mana yang menjelaskan tentang itu? Kelompok 4 ya? Apa kesusilaan itu? Apa kesusilaan itu? Ayo, tentang apa Nur? Tentang besok? Coba dilihat lagi. Berarti itu menjadi PR ya. Tadi agama kalian sudah paham, hukum sudah paham. Terus kesempatan sudah paham, perumusan sudah paham. Lalu penetapan undang-undang sudah paham. Berarti PR-nya apakah itu kesusilaan? Nanti akan kita bahas di minggu depan ya. Oke. Mungkin dicukupkan saja pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak sekali ibu kekurangannya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah atau Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditutup oleh doa ketua kelas. Di tempat duduk siap. Kumpulan, mari kita membaca doa dalam hati. Mulai. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketua kelas silakan untuk membagikan makanan gratis hari ini. Oke. Estafet ya dari sini. So, estafetnya boleh dari situ boleh. Oke. Jadi, lo estafetnya dibuka itunya nah. Kasih